Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan untuk kita. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, simaklah video pembelajaran ini dengan cermat dan teliti. Pembahasan hari ini mengenai tema 4, yaitu tentang globalisasi. Subtema 1, pembelajaran ke-1, globalisasi di sekitarku. Nah, pembahasannya yaitu tentang teks eksplanasi. Kemudian yang kedua tentang sumber energi listrik. Dan pembahasan yang ketiga tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Teks eksplanasi. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau proses terbentuknya suatu fenomena alam, fenomena sosial, ataupun fenomena tentang kebudayaan. Nah, bagian struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Ada pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas, dan juga ada bagian kesimpulan. Nah, bagian pernyataan umum ini merupakan petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang akan dijelaskan. Jadi, pernyataan umum ini berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Dan bagian deretan penjelas itu merupakan proses terjadinya suatu peristiwa. Biasanya berisi tentang sebab dan akibat peristiwa itu terjadi. Dan yang bagian kesimpulan ini merupakan pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Jadi, teks eksplanasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, berikutnya lihat di buku tema 4 tentang globalisasi. Ada contoh teks eksplanasi. Nah, ini kira-kira berapakah jumlah paragrafnya? Ya, paragrafnya ini berjumlah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya 5 paragraf. Paragraf yang pertama, saat ini terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dahulu Indonesia terkenal dengan budaya gotong royongnya, tapi lambat laun kita kehilangan hal tersebut. Sekarang mulai tampak adanya kehidupan yang kurang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Contoh lainnya adalah fenomena beredarnya media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram yang mampu mengubah pada komunikasi atau kontak sosial dalam masyarakat. Nah, ini bagian paragraf yang pertama termasuk struktur teks eksplanasi bagian pernyataan umum. Nah, ini mengantarkan pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Kemudian paragraf yang kedua, apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Penyebabnya adalah globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Secara umum, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung antara satu negara dan negara lainnya. Dalam era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Nah, ini masuk ke deretan penjelas karena sudah mulai membahas tentang bagian
penyebab terjadinya globalisasi. Nah, kemudian paragraf yang ketiga, proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi penyebabnya juga ya, disebabkan dari teknologi internet, telekomunikasi, dan transportasi. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan kehidupan lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan globalisasi sudah menjalar di kehidupan manusia yang mampu memberi pengaruh besar dalam perubahan sosial di masyarakat. Itu juga termasuk ke dalam deretan penjelas. Nah, kita cek paragraf yang keempat. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia ini memberikan banyak perubahan yang akan terus terjadi dalam kehidupan. Ini merupakan takdir alamiah dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Walaupun dalam proses ini pada awalnya tidak selalu menguntungkan semua pihak dan mengundang protes masyarakat, tetapi proses ini tetap akan terjadi secara alami. Ini termasuk struktur teks eksplanasi bagian deretan penjelas. Jadi yang pertama ini termasuk pernyataan umum, kemudian dari paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat ini termasuk ke dalam deretan penjelas. Nah, kita cek paragraf yang terakhir ini ya. Paragraf yang kelima. Globalisasi telah memudahkan kita untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Begitupun produk Indonesia dapat ditemukan di berbagai negara. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga di berbagai negara. Kita merasakan seolah-olah tidak ada batasan satu tempat ke tempat lainnya di era globalisasi ini. Nah, ini termasuk bagian kesimpulan. Jadi pernyataan umum itu ada di bagian paragraf ke-1 dan paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini termasuk ke dalam deretan penjelas yang membahas tentang sebab dan akibat dari adanya globalisasi. Kemudian paragraf yang terakhir itu bagian kesimpulan. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu pembelajaran IPA tentang sumber energi listrik. Nah, kalian bisa buka buku tema 4 di halaman 5 sampai halaman 7. Nah, di situ dibahas tentang sumber energi listrik. Ada baterai, kemudian ada dinamo, ada akumulator atau disebut juga dengan istilah aki, ada generator, dan juga ada sel surya matahari. Nah, kita akan membahas yang terlebih dahulu yaitu tentang baterai. Nah, baterai ini ada bagian komponennya yang bertanda plus. Nah, ini termasuk ke dalam kutub positif. Kemudian yang di bawahnya yang tandanya seperti min itu termasuk kutub negatif. Nah, kemudian bagian-bagiannya ini termasuk batang karbon, kemudian ada wadah seng, pasta kimia. Nah, bisa diamati gambar tersebut. Baterai termasuk ke dalam elemen kering. Jadi baterai itu merupakan salah satu sumber arus listrik yang di dalamnya terdapat pupuk kimia kering, sehingga disebut sebagai elemen kering. Nah, kutub positif baterai itu terbuat dari tembaga. Nah, sedangkan kutub negatif baterai itu terbuat dari bahan seng. Jika kutub positif baterai kemudian dihubungkan ke kutub negatif, maka akan menghasilkan arus listrik yang dapat menyebabkan lampu menyala. Nah, seperti ini. Biasanya baterai itu digunakan untuk lampu senter, radio, jam dinding, dan juga
benda lainnya yang menggunakan batu baterai. Ketika batu baterai digunakan, maka akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan berikutnya tentang dinamo. Nah, dinamo ini merupakan salah satu sumber listrik yang di dalamnya terdapat magnet dan kumparan. Nah, ada magnet dan juga ada kumparan. Nah, kumparan ini, bagian yang kumparan ini merupakan lilitan tembaga yang tersusun secara teratur. Timbulnya arus listrik pada dinamo karena berputarnya kumparan dalam medan magnet. Jadi, dinamo ini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Jadi, besarnya energi listrik yang dihasilkan itu tergantung kepada kecepatan putaran roda dinamo. Nah, ini bagian komponennya. Yang ini namanya roda dinamo. Kemudian ini namanya sumbu dinamo. Bagian ini namanya magnet. Kemudian bagian yang ini inti besi. Dan yang ini tadi adalah kumparan. Nah, perhatikan bagian yang ini. Ketika dinamo ini dipasang, maka dinamo dapat dihubungkan ke lampu atau ke klakson. Jadi, nyala lampu dan suara klakson sangat tergantung pada energi gerak dari putaran roda sepeda. Jadi, semakin cepat putaran roda sepeda, maka akan semakin terang nyala lampu atau semakin jelas bunyi klaksonnya. Nah, berikutnya yaitu akumulator. Akumulator itu disebut sebagai aki. Jadi akumulator merupakan sumber listrik yang di dalamnya terdapat cairan. Di dalamnya terdapat cairan bahan kimia yang disebut asam sulfat. Jadi cairannya bernama asam sulfat. Nah, akumulator ini disebut sebagai elemen basah karena bahan kimianya berbentuk cairan. Berbeda kalau tadi baterai itu elemen kering, kalau akumulator disebut dengan elemen basah karena memiliki bahan kimianya yang berbentuk cairan. Nah, berikutnya masih bagian akumulator ya. Nah, masih aki. Nah, di sini bagian-bagiannya. Ini namanya terminal baterai. Kemudian ini tutup penstilisasi. Ini bagian penutup aki. Nah, ini namanya bagian pemisah sel. Ini namanya bagian kotak baterai. Ini namanya pembatas. Nah, yang ini bagian penghubung sel. Kemudian ini bagian sel. Nah, ini bagian fat baterai. Dan ini bagian elektrolit. Akumulator biasanya terpasang pada sepeda motor dan mobil. Jika kutub positif dan kutub negatifnya dihubungkan, maka dapat menyebabkan lampu dan klakson pada mobil atau motor itu bisa menyala. Jadi, jika positif dan negatifnya dihubungkan, maka terjadi arus listrik yang bersumber dari akumulator. Apa itu arus listrik? Arus listrik merupakan aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika bagian kemampuan aki yang telah habis itu bisa diperbarui dengan melalui penyetruman. Saat aki yang digunakan, maka akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Tapi pada saat penyetruman, maka akan berbalik, yaitu dari energi listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya yaitu generator. Generator listrik adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Jadi generator listrik itu memproduksi energi listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, atau tenaga angin. Masih yang tadi pembahasan tentang akumulator. Nah, aki ini, kemampuan aki yang telah habis itu bisa diperbarui melalui penyetruman. Jadi dengan cara menghubungkan kutub positif ke kutub negatif. Ke bagian kutub positif dan kutub positif. Kemudian bagian negatif dan kutub negatif sumber listrik searah lainnya. Jadi aki yang telah habis dapat diperbarui melalui penyetruman dengan cara menghubungkan kutub positif dengan kutub positif dan kutub negatif dengan kutub negatif sumber listrik searah lainnya. Nah, berikutnya yaitu pembahasan tentang, ini masih generator ya. Bagiannya ada kipas rotor, ada rotor, kemudian terminal box, stator, belitan stator, bearing, poros, dan juga cincin hubung singkat. Berikutnya yaitu sel surya matahari. Nah, sel surya matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi matahari berupa energi panas dan cahaya. Seiring perkembangan teknologi, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik itu disebut sebagai sel surya. Jadi sel surya itu bisa dipasang di atap rumah. Sel surya akan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Selain itu, sel surya juga digunakan pada kalkulator dan mobil tenaga surya. Nah, ini prosesnya. Berikutnya yaitu pembahasan tentang ASEAN, kerjasama ASEAN. Nah, ini merupakan bendera lambang ASEAN. Jadi bagian yang kuning ini, nah tanda seperti itu ikatan tumpun padi melambangkan harapan pada tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian bagian lingkaran yang ini itu melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, kalau yang bagian warna biru ini itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kalau misalkan yang berwarna merah itu melambangkan semangat dan kedinamisan. Nah, kalau yang berwarna putih ini lingkarannya, yang berwarna putih itu garis warnanya itu termasuk melambangkan kesucian, dan yang berwarna kuning ini melambangkan kemakmuran. Nah, ASEAN berjumlah 10, masih ingat ya? Ada Filipina, Myanmar, kemudian Malaysia, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Nah, pada awal terbentuknya ASEAN itu hanya ada 5 negara saja yang mewakili, yaitu Indonesia dengan perwakilan Adam Malik, kemudian Singapura, S. Raja Ratnam, ada negara Thailand yaitu Tengah Koman, kemudian negara Filipina, Narcisco Ramos, dan negara Malaysia, Tun Abdul Razak. Oke, kalau sekarang berjumlah 10 anggota ya. Nah, ini. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya itu diantaranya yang pertama tentang pertukaran acara program televisi ASEAN. Berikutnya, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN.
kerjasama berikutnya menyelenggarakan festival seni ASEAN. Kemudian menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi. Selanjutnya mengadakan pekan film dan festival film. Kemudian pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN dan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Ini merupakan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini silahkan diklik link soal yang berada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa skor yang diperoleh di screenshot, kemudian kirimkan ke Classroom.